terkait dengan panggilan saya, ya, kenapa saya ingin maju ke dalam kontestasi pilkada ulang ini, yang menjadi salah satu target utama kita ini menstabilkan ekonomi kita yang sekarang lagi tidak baik-baik. Saya ini kan pengalaman saya kan adanya di legislatif. Ya, artinya kalau legislatif sedikit banyak kita sudah menguasai ilmu dari bagian itu. Dan Bang Molen, beliau hadir di eksekutif. Jadi antara kami dengan Bang Molen ini ya kupikir suatu hal yang sangat sinkron. Makanya tercipta harmoni. Untuk seperadik yang ada di Pangkal Pinang, yakinlah dan percayalah bahwa kami berdua, Bang Molen dengan Bang Jeki, bukan orang yang kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman seperadik podcast bersuara. Kita baca dua pulau satu hati. Alhamdulillah malam ini kita lah dibersamai oleh Abang Dakite yang luar biasa, yang merupakan salah satu kandidat yang akan dan wajib kita pilih di tanggal 27 Agustus tahun 2025. Ade Bang Zeki Yamani. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aktivitasnya begitu padat ini, tetap semangat Mas ya? Tetap semangat. Luar biasa. Boleh dong Bang, ini sapa-sapa seperadik kita, teman-teman di Podcast Suara Pangkal Pinang. Halo, Pangkal Pinang. Ini Bang Zeki, teman-teman semuanya, yang merupakan tak asing lagi sebenarnya. Beliau berada di tengah-tengah kita masyarakat Pangkal Pinang, kan? Beliau juga sebelum berniat kembali ingin hadir secara utuh untuk masyarakat Pangkal Pinang, beliau merupakan anggota Dewan di DPRD Provinsi Bangka Belitung, Bang ya? Ya. Luar biasa. Namun terpanggil lagi melihat Pangkal Pinang yang kondisinya sekarang ini cukup miris, beliau tergugah dan berniat lillahi ta'ala untuk hadir di tengah masyarakat Pangkal Pinang seperti kita semuanya. Bang, kira-kira nih teman-teman podcast bersuara itu menyambut dengan penuh kebahagiaan. Ada sesosok yang tidak dikira-kira. Wah, ada Bang Zeki Yaman ini, wakil kita semua nih di provinsi gitu nih. Hadir lagi secara utuh untuk Pangkal Pinang. Apa yang membuat Bang Zeki Yamani SHMH ini begitu terpanggil untuk berbuat bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang, Bang? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Arifin Siap. yang telah memberi semangat buat saya ya pada malam hari ini. Kita berdua saling berdiskusi bersama terkait dengan panggilan saya, ya, kenapa saya ingin maju ke dalam kontestasi pilkada ulang ini. Ya, ini mungkin panggilan hati yang ini datangnya bukan dari saya, mungkin ini adalah panggilan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya mendapat jodoh pasangan bersama Bang Molen. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami berdua siap memimpin Pangkal Pinang ini yang kemarin kurang baik, mesti harus kami jadikan Pangkal Pinang ini menjadi yang lebih baik lagi. Kekurangan yang kemarin mungkin masih ada kurangnya, namun itu bukan semacam persoalan. Yang penting pada saat kami ingin melanjutkan pembangunan Pangkal Pinang ini yang belum selesai, insya Allah itu akan kita selesaikan. Jadi salah satu yang membuat saya ingin maju, yang pertama saya berkeinginan bagaimana
kedepannya nanti Pangkal Pinang ini jauh lebih baik. Wah, luar biasa banget ya. Jadi bukan hanya sekedar kata panggilan dari hati seorang Bang Zeki Amani yang insya Allah berpasangan Bang ya, dengan Bang Molen yang juga beliau merupakan wali kota kita Bang ya dulunya, dan ini karena panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ingin utuh untuk hadir dengan di tengah-tengah masyarakat seperti kita di kota Pangkal Pinang, dan ingin melihat bahwa Pangkal Pinang itu lebih baik lagi ya kan. Nah, kira-kira Bang, indikator untuk Pangkal Pinang lebih baik itu seperti apa sih, melihat bahwa kondisi ekonomi Pangkal Pinang yang mungkin agak sedikit PAD-nya 42%, yang targetnya 50% gitu kan. Pengangguran sudah hampir 1000-an datanya gitu ya. Apalagi dengan pasca kasus tata kelola niaga timah kita yang menjadi komoditi yang begitu sangat penting banget Bang bagi teman-teman kita di Pangkal Pinang. Kira-kira Abang nanti sama Bang Molen untuk 100 hari ke depan juga apa aja sih sebenarnya ingin dikerjakan buat masyarakat Pangkal Pinang? Iya, ini sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Dinda Arifin kita ini ya. Memang yang menjadi salah satu target utama kita ini menstabilkan ekonomi kita yang sekarang lagi tidak baik-baik. Ya, memang kita tahu Pangkal Pinang ini adalah Pangkal Pinang yang mendapat PAD-nya dari perdagangan dan jasa. Ya, jadi memang itu sangat penting bagi kami. Bagaimana ketika saat kami terpilih, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk untuk menstabilkan ekonomi kita Kota Pangkal Pinang ini. Ya, mungkin sekarang lagi tidak baik-baik, insya Allah kedepannya akan baik lagi. Program apa Bang yang lebih untuk ekonomi biar masyarakat kita nyata banget nih Bang Zeki sama Bang Molen di periode kedua? Ya, jadi yang pertama kita ingin memberikan UMKM-nya ya, yang paling penting yang harus kita jadi target utama kita, yang menjadi skala prioritas kita, UMKM-nya akan kita benahi kembali ya. Yang kemarin mungkin banyak dari para pedagang-pedagang yang tergabung dalam UMKM, mereka merasa daya beli dari masyarakat kurang begitu antusias ya, karena ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik, sehingga faktor mereka juga terkena dengan dampaknya dari ekonomi yang sekarang ini. Cuman harapan kami ya, kalau UMKM ini sudah melakukan usahanya dengan baik dan benar ya, dalam hal persaingan, baik dalam persaingan dagang, itu yang penting mereka memang benar-benar bagaimana mereka mengupayakan supaya usaha mereka ini minimal harus meningkat ya, naik kelas gitu, naik kelas. Jadi UMKM itu yang paling penting, karena ini merupakan ekonomi. Karena kalau ekonomi kita lagi merosot ya, tentu banyak sekali hal-hal yang kurang-kurang diinginkan oleh masyarakat Pangkal Pinang. Betul banget ya Bang ya. Jadi kalau di sektor perdagangan itu yang berjual pelaku UMKM itu daya orang belinya sepi Bang ya. Terus untuk di tempat-tempat hiburan juga, di wisata juga sepi Bang ya. Jadi semua sektor itu kena Bang ya, ketika dengan kondisi ekonomi kita yang seperti ini gitu Bang ya. Nah, ini buat pelaku ekonomi kreatif Bang, gimana buat anak-anak muda gitu? Bang Zeki sama Bang Molen kan biasanya banyak strategi-strategi yang luar biasa. Ya, ini untuk anak muda ini ya memang terbilang cukup unik ya. Anak muda sekarang ya, mereka perlu kita bimbing ya. Karena dengan kemajuan teknologi ini ya, mereka lebih cenderung menggunakan aplikasi-aplikasi yang membuat mereka lengah. Ya, akhirnya tanpa disadar
tanpa diduga untuk kedepannya akhirnya mereka juga merasa umur semakin bertambah, akhirnya jadilah mereka terbilang nganggur akhirnya ya, Bang ya. akhirnya Terlena banyak dengan terlena dengan keadaan sekarang teknologi. Bang ya, teknologi sekarang itu Ya, apa scroll TikTok itu. iya kayak TikTok apa ya masih banyak lah lagi yang game segala Instagram macam tuh. game, bener betul betul Ya banget. itu kan akan ini, apalagi yang sekarang nih yang lagi trennya kan yang kayak permainan-permainan yang semacam itu judi-judi online ini, Iya, itu yang judul-judul ya berbahaya Bang ya. dan berdampak kepada Jadi nanti ini ya. ketika Bang Zeki sama Bang Molen ini terpilih, diberikan mandat oleh Spradi, teman-teman masyarakat Pangkal Pinang kita, pokoknya kami ingin harmoni, ingin Bang Molen, Bang Zeki hadir sebagai pemimpin di Pangkal Pinang. Nanti jadi pemuda-pemuda kita kalau bisa judi online udah hilang nih Bang ya. Ya dengan sendirinya Dengan ya sendirinya mudah-mudahan judi online ini ya adalah faktor kita bersama ya, bukan dari kita yang ada di Pangkal Pinang ini, seluruh mungkin masyarakat Indonesia ini ya menginginkan kalau bisa judi online ini hilang Sudah hilang ya. Bang ya. Jadi bagaimana kita tetap bekerja sama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum ya, supaya bagaimana kita menetralisir yang namanya judi online, karena ini sangat berbahaya sekali kalau ini masih diteruskan, apalagi kepada anak-anak yang sekarang mereka juga masih perlu bimbingan dari orang tua, mereka yang berharap dari orang tua, pendapatan untuk belanja juga dari orang tua. Jadi kalau bisa itu kita hindari, kasihan orang tua nyari duit sekarang lagi susah banget. Jadi saya berharap itu kedepannya nanti itu yang kita pikirkan untuk ini. Luar biasa banget nih Sepradi, teman-teman kita di Pangkal Pinang nih Bang Zeki sama Bang Molen memiliki komitmen yang besar untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita tahu ekonomi kita lagi ya kondisinya lagi terpuruk Bang ya. Ya. Kalau anak muda juga kita udah terlena dengan games, dengan judi online gitu ya. Nah, untuk dari sektor pendidikan Bang, menurut Abang gimana sih sejauh ini Pangkal Pinang ini tergolong rendah, sedang atau bagus gitu? Sebenarnya kalau untuk Pangkal Pinang sendiri ya, pendidikannya untuk masyarakat Pangkal Pinang, anak-anaknya itu bukan tergolong anak-anak yang tidak bodoh. Mereka ini terbilang pintar-pintar anak-anak sekarang ya. Bahkan kita orang tua juga saking mereka ini, mereka lebih tahu setelah mereka kalau yang dengan teknologi yang sekarang kan ada Google apa, jadi mereka tuh lebih tahu dan lebih paham. Anak-anak sekarang ini pintar-pintar kalah kita orang tua, apalagi masalah kayak bahasa Inggris juga mereka juga Bahasa sudah Mandarin, Bang, ya? banyak yang tahu. Cuman sekarang ini mereka terlena karena kenapa? Karena ya itu karena pengaruh lingkungan yang membuat mereka itu lupa akan kepintaran mereka. Yakin saya kalau anak-anak Pangkal Pinang ini kita didik, kita gembleng dengan pendidikan yang sangat-sangat berarti, sangat bermanfaat buat mereka. Yakin saya Pangkal Pinang ini tidak kurang dari orang-orang yang bodoh, pasti pinter-pinter. Karena anak-anak Pangkal Pinang bukan anak yang tidak mau bersekolah ya. Anak-anak di Pangkal Pinang ini hampir seluruh mengenyam pendidikan mereka rata-rata tamat. Cuman ya tamatnya mereka belum mendapatkan pekerjaan. Karena ini PR buat kami ya, bagaimana kita nanti ketika kita terpilih, kita akan memberi semangat ke mereka kalau untuk memberikan yang terbaik buat mereka, ya terutama dalam sisi menciptakan lapangan kerja buat mereka. Ini salah satu guidance kami, yang salah satu yang menjadi target utama kami terkait dengan anak-anak yang milenial ini. Saya sangat sayang dengan mereka, jangan sampai mereka hancur dengan teknologi. Betul, luar biasa banget nih Bang Zeki. Jadi teman-teman, 27 Agustus itu hari Rabu Bang ya. Kurang lebih hampir mau 1 bulan lagi ya.
nanti datang ke TPS, coblos Bang Molen dan Bang Zeki. Karena dengan harmoni Pangkal Pinang, kan Bang Zeki dan Bang Molen, itu bakal menciptakan lapangan pekerjaan yang memang itu kebutuhan Bang ya. Kebutuhan masyarakat Pangkal Pinang. Baik, teman-teman, seperti semuanya kita lihat sejenak. Teman-teman, seperti di podcast bersuara, kita hadir lagi yang pasti juga masih ditemenin, dia bersama oleh Bang Zeki Amani. Beliau merupakan calon wakil wali kota Pangkal Pinang. Insya Allah Rabu 27 Agustus nanti kita semua beramai-ramai datang untuk coblos pilih. Karena ketika Bang Zeki Amani berpasangan dengan Bang Molen itu udah punya guidance banget buat masyarakat Pangkal Pinang kita. Ngapain nanti kan? Nah, lapangan pekerjaan udah sediain nanti gitu kan. Untuk membangun pendidikan, nanti anak-anak muda nanti dibina, dikasih yang ekonomi kreatif, sama pelaku UMKM juga disupport sama Bang Zeki sama Bang Molen. Namun kita juga pengen sharing lagi nih Bang ya. Kira pertarungan kan ini luar biasa banget nih kan. Banyak paslon-paslon yang lain. Nah, hingga saat ini udah banyak bersua, berinteraksi dengan masyarakat Pangkal Pinang kita. Udah berapa tempat nih Bang titik-titik di Pangkal Pinang nih, dan apa sih harapan mereka yang paling mereka harapkan nanti Bang Zeki terpilih, berharap Pangkal Pinang, aku pengen gini Bang, nanti saya pengen suami saya bisa dapat pekerjaan lebih layak Bang gitu, anak saya nanti kalau bisa sekolah sampai S3 gitu. Kira-kira seperti apa sih Bang sebenarnya? Jadi berdasarkan pengalaman saya, ini kan pengalaman saya kan adanya di legislatif. Ya, artinya kalau legislatif sedikit banyak kita sudah menguasai ilmu dari bagian itu. Dan Bang Molen, beliau hadir di eksekutif. Jadi antara kami dengan Bang Molen ini ya kupikir suatu hal yang sangat sinkron. Makanya tercipta harmoni. Jadi setelah kita sering pertemuan di beberapa wilayah, khusus wilayah Pangkal Pinang, memang banyak sekali keinginan dari para bapak-bapak atau ibu-ibu terkait dengan perekonomian mereka. Ya, ada mereka menginginkan, tolong Pak, katanya anak kami kalau Bapak terpilih, tolong Pak, Bapak pikirkan kalau bisa ada lapangan pekerjaan untuk mereka, biar mereka nggak nganggur, nggak menyusahkan orang tuanya, ya itu harapan mereka. Nah, bagaimana kami menciptakan itu? Ya pertama kita memberikan semacam ilmu pendidikan lah buat mereka, skill itu yang paling penting. Kita akan berusaha, berupaya mengendalikan mereka, ya, menjadikan mereka itu anak-anak yang lebih berkreatif lagi. Jadi setelah ada keperluan di saat perusahaan-perusahaan yang butuh lowongan-lowongan kerja, kita bisa menampilkan orang-orang yang telah mendapat pendidikan latihan kerja. Jadi menurut saya ini sangat penting, karena anak-anak ini kan sekarang kan itu kekurangan. Mereka taman SMA bukan karena mereka tuh tidak ingin kuliah, ya pertama mereka tuh karena faktor mungkin mereka tahu, sadar orang tuanya seperti apa. Nah, jadi mereka sadar, mereka akhirnya berusaha mengikuti untuk mengikuti lowongan-lowongan pekerjaan yang telah ini dari perusahaan-perusahaan. Bursa-bursa gitu Bang ya. Itu tadi mereka banyak tidak lolos di situ. Kenapa? Karena skillnya kurang. Jadi ini yang paling penting. Pertama kita akan menempatkan mereka dulu di tempat-tempat yang nanti akan disediakan. Jadi ada proses pemagangan harus gitu Bang ya, magang gitu, betul banget sih. Ya mudah-mudahan ini akan tercipta. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan hal itu kalau kita sudah menyelesaikan ini salah satu misi visi kita untuk ke depan, ya. Karena saya juga melihat anak-anak kita sekarang kan, anak-anak kita ini anak-anak yang
punya kemauan dan keinginan yang sangat luar biasa. Cuman itu tadi ada penghalangnya. Iya betul banget Bang. Wah luar biasa banget nih teman-teman masyarakat Pangkal Pinang. Bang Zeki dan Bang Molen lagi-lagi memang udah konsen banget ya untuk hadir secara utuh untuk masyarakat Pangkal Pinang. Bang, ini kan sudah nggak lama lagi nih gitu ya. Nah, ada strategi apa sih Bang biar Bang Molen sama Bang Zeki ini ya mungkin orang sama Bang Molen udah kenal. Sama Bang Zeki Kampung Keramat udah kenal banget. Ada yang mungkin di Kampung Bintang, ada yang agak dilejok-lejok sama Pakal Balam gitu karena siapa yang Bang Zeki? Ada strategi apa memperkenalkan Abang secara utuh berpasangan dengan Bang Molen biar makin mantap nih masyarakat Pinang. Iya, itu dia. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi ya pertama ya Arifin, ya ini kenapa saya harus tampil langsung ke masyarakat biar mereka kenal saya. Ya, tapi yang khusus wilayah yang sudah banyak kenal saya seperti dapil daerah pemilihan Rangkoi itu mungkin mereka sudah pada tahu, Gerunggang sudah pada tahu, cuman ada yang daerah yang belum tersentuh oleh saya dan saya akan mencoba melakukan pertemuan-pertemuan. Saya akan memperkenalkan diri kepada masyarakat yang hanya tahu nama tapi nggak tahu orangnya. Itu. Jadi ini sangat penting bagi saya juga. Ini adalah strategi utama saya. Ya. Saya akan turun ke bawah karena ya mereka tahu cuma nama, bukan dengan orangnya mereka nggak tahu. Tapi yakinlah ya nanti seandainya saya ini terpilih, Amin. mereka semua akan tahu. Wajib tahu malah ya. Wajib tahu karena tidak mungkin. Kalau sekarang kita sudah tidak mungkin lagi karena posisi sekarang kan waktunya sudah sangat singkat sekali. Iya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan yang urgent itu kami pikir tidak bisa lah mungkin karena waktunya juga terbatas. Dan kita juga nanti setelah penetapan calon atau nomor urut sudah ada kemungkinan kita untuk memperkenalkan diri itu agak terbilang terbatas karena kita ngikut aturan yang telah diatur oleh KPU. Jadi itu luar biasa banget nih. Yang pasti juga Bang Molen sudah banyak dikenal di beberapa titik di Pangkal Pinang, banget kecamatan dan di kelurahan. Di Bang Zeki dengan segala belusukan beliau, sosialisasi beliau, orang udah tahu nih, oh pasangannya Bang Molen, Bang Zeki Yaumani. Kita doain ya Bang ya, buat Bang Zeki tetap sehat yang pastinya Bang. Boleh nih harapannya buat masyarakat Pangkal Pinang dengan kondisi sekarang, ekonomi lagi terpuruk, apa sih harapan Abang di closing statement Abang ini, dan boleh dong diajak sepradik kita masyarakat Pangkal Pinang untuk mencoblos Abang di tanggal 27 Agustus nanti. Silakan Bang. Sepradik yang ada di Pangkal Pinang, yakinlah dan percayalah bahwa kami berdua, Bang Molen dengan Bang Zeki, bukan orang yang kaleng-kaleng. Dan karena dengan pengalaman kami yang telah lama, ya insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan ekonomi kedepannya akan lebih baik. Yakin dan percayalah selama kita bekerja dengan sepenuh hati, ya insya Allah ekonomi kita akan stabil ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini kita ini penting karena kami juga diusung oleh Partai Gerindra yang mana saat ini Gerindra ya adalah partai penguasa. Artinya kita butuh perpanjangan tangan dari pusat ke daerah ya. Jadi yakinlah buat sepradik-sepradikku yang ada di Pangkal Pinang, coblos kami. Dan percayalah, insya Allah dengan pengalaman kami yang ada, insya Allah niat nawaitu dengan jihad yang seutuhnya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kita doakan, kami mohon doa restu, dukungan dari sepradik-sepradikku semua, Bapak Ibu semua yang telah tahu siapa Bang Molen, siapa Bang Zeki. Nah, jadi itu. Luar biasa banget ya Bang Zeki. Terima kasih banget ya Bang Zeki. Ya kan emang keterpanggilan hati
hati, bekerja dengan sepenuh jiwa dan raga, apalagi sudah biidznillah ya, ini harapannya Bang Zeki dan Bang Molen, agar dengan pengalaman yang sudah beliau-beliau miliki ya di legislatif, di eksekutif, kayaknya memang sinergisitas yang luar biasa untuk masyarakat Pangkal Pinang, dan apalagi diusung oleh Partai Gerindra, partai penguasa di era Iya. sekarang ini. Iya. Wow, pokoknya sesuatu yang kayaknya paripurna banget menjadi pemimpin di Kota Pangkal Pinang kita Amin. yang lebih berarti lagi. Amin. Lebih. Bang Zeki Amani, terima Ya. kasih banget Bang ya. Ya. Ini udah hadir di podcast Bersuara, Ya. dan masyarakat Pangkal Pinang akan menanti Abang untuk bisa memimpin Kota Pangkal Pinang Siap. lebih baik lagi. Amin, Amin. ya Rabbal Amin. Arifin dari Pakai Bersuara dan tim Bung Sartono, kita baca Dua Pulau Satu Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.